Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita dan kita mengambil tema menuai berkah di bulan Rajab. Bapak Ibu, keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso yang saya hormati, saya muliakan. Sengaja tema ini kita jadikan kajian untuk pekan ini karena dua alasan. Yang pertama, karena besok Sabtu kita sudah memasuki tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah. Jadi besok lusa kita memasuki 1 Rajab. Dan seperti kita maklumi, bulan Rajab adalah bulan yang istimewa dalam Islam. Alasan yang kedua, banyak beredarnya di media sosial, di grup WhatsApp, di media sosial yang beredar. Kemudian termasuk sampai kepada saya, ada seorang ibu bertanya tentang keabsahan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Adakah memang tuntunannya? Di mana pesan itu diteruskan ke saya, bertanya tentang isi dari pesan itu. Setelah saya baca di situ, bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab, seakan dia beribadah selama 2 tahun. Bagi siapa yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, maka pahalanya ibadah 700 tahun. Dan bagi siapa yang mengingatkan orang lain tentang puasa, seakan ia beribadah 80 tahun. Ini marak sekali beredar di masyarakat. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu mendapati pesan seperti ini. Setelah kita terisi, kita perhatikan, kita konfirmasikan dengan para ulama, kita merujuk kitab-kitab para ulama dari hadis-hadis Rasulullah. Ternyata semua itu hoax. Jadi kalau istilah kita begitu, itu tidak berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam urusan ibadah itu kita tidak boleh berkreasi, tidak boleh berinovasi dalam urusan ibadah. Semuanya hanya merujuk kepada yang telah dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dapati dari para sahabat dan para ulama yang juga merujuk kepada pemahaman para sahabat. Dua alasan inilah Bapak Ibu, maka kita ambil tema kita pekan ini, menuai berkah di bulan Rajab. Bapak Ibu, keluarga Rumah Sakit Bayangkara yang saya hormati. Kita maklumi bahwa bulan Rajab adalah bulan yang istimewa, yang sejajar dengan 4 bulan, dengan 3 bulan yang Allah pilih. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dari 12 bulan dipilih oleh Allah ada 4 bulan. Yang kemudian disebut dengan bulan haram, atau disebut bulan Muharram, atau disebut bulan suci. At-Taubah surat ke-9 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah itu, yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan. Dan itu Allah catat, Allah maktubkan dalam kitabullah fi lauhil mahfuz. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu Allah pilih minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang suci, yang haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itulah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat dolim di 4 bulan itu pada diri kalian. Jangan kalian bermaksiat, jangan kalian melakukan peperangan, kemungkaran-kemungkaran di 4 bulan itu khususnya. Begitu selanjutnya sampai berakhir ayat ini, Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan maksud dari arba'atun hurum itu dalam sebuah hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atul hurum, thalathatun mutawaliyat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab, Mudhar ladzi baina Jumada wa Sya'ban." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, setahun itu berputar sebagaimana keadaannya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang suci. Ada 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah. Kalau dalam bahasa Jawanya itu Selo, bahasa Madura itu Takepek. Itu bulan ke-11, kemudian bulan Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang terakhir adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini berada di antara Jumadah Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Hadis ini sahih dalam Muttafaqun Alaih atau Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai arba'atun hurum? Menyebutnya sebagai 4 bulan yang haram. Mengapa Rasul juga menyebutkan demikian? Ternyata ada 2 makna haram di situ. Yang pertama, bahwa bulan itu, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu diharamkan peperangan dan berbagai kezaliman. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Sehingga orang-orang jahiliyah yang belum mengenal Islam ketika itu menghindari betul ketika memasuki bulan Rajab. Mereka tidak lagi berperang, tidak berbuat kedoliman. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bulan tersebut, di 4 bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya, dikarenakan mulianya bulan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Allah berikan kesempatan kita melakukan ketaatan, maka kita segera melakukan ketaatan itu. Kita berada di bulan Rajab, insya Allah besok lusa, maka kita maksimalkan melakukan ketaatan-ketaatan itu karena pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana juga orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman yang dilakukannya di bulan Rajab atau 3 bulan yang lainnya sebagaimana Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka dosanya juga lebih besar karena itu termasuk bulan haram. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan dalam tafsir beliau ayat ke-36 di surat Taubah ini, beliau menjelaskan fi kullihinna, semuanya dari 12 bulan itu
Dilarang kalian itu menganiaya diri kalian. Dilarang kalian itu bermaksiat. Dilarang kalian itu berperang. Dilarang kalian itu melakukan kedoliman-kedoliman. Summa ikhtassa min dzalika arba'atu ashhur. Kemudian lebih dikhususkan lagi, Allah khususkan lagi ketika di 4 bulan itu sebagai bulan-bulan yang haram. Faja'alahunna haraman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kemuliaannya. Wa 'azama hurumatihinna, mengagungkan kemuliaannya. Wa ja'ala dzam fihinna a'zam. Kemudian menjadikan orang yang berbuat dosa di 4 bulan ini itu dosanya lebih besar. Wal amal salih wal ajru a'zam. Dan orang yang berbuat amal soleh di 4 bulan ini pahalanya juga lebih besar. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ketika Allah takdirkan kita berada di bulan haram, ketika Allah takdirkan kita berada di 1 Rajab dan seterusnya, maka setelah kita mengilmui bahwa bulan Rajab termasuk bulan haram, maka terbukalah bagi kita untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ketika kita terbesit, ketika kita tergerak, ketika kita termotivasi untuk melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, segera jemput niat yang baik itu, segera tunaikan. Karena itu merupakan nikmat dari Allah ketika kita diberi kesempatan untuk melakukan amal soleh. Makanya para tabi'in menasihati kita, idza futiha li ahadikum babal khair falyusri' ilaih. Apabila telah dibukakan bagi seorang dari kalian pintu kebaikan, falyusri' ilaih, maka bersegeralah kalian untuk memasukinya. Segera tunaikan kebaikan itu. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan tertutup baginya. Kalau kita terbesit untuk bersedekah, segera bersedekah. Mau melaksanakan amalan sunnah, segera tunaikan. Mau menghatamkan Quran, segera tunaikan. Mau sholat duha di waktu pagi, segera kita tunaikan. Karena itu merupakan pintu kebaikan yang sedang Allah bukakan untuk kita. Mungkin muncul pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian ketika kita masuk bulan Rajab ini, yang tanggal 1, yaitu mulai dari malam Sabtunya, maghrib di malam Sabtu itu sudah masuk tanggal 1 Rajab. Ketaatan atau amal soleh apa yang bisa kita maksimalkan di bulan Rajab ini? Jawabannya semua amal soleh. Taubatan nasuha, sholat fardu, dari segi kualitasnya kita tingkatkan, kehusyuannya, tumakninahnya, berjamaahnya, sholat tatawu atau sholat sunnah, secara kualitas maupun kuantitas, tilawah Qur'annya, puasanya, zikir, doa, sodako, berbakti kepada orang tua misalnya. Kalau orang tua telah wafat, kita punya rezeki, kita bersedekah atas nama orang tua. Yang diparingi keluarga besar, mendidik keluarganya misalnya. Atau amal soleh yang lainnya. Karena itu merupakan bentuk ketaatan. Bima yuhibbullah wa yardah. Ketaatan-ketaatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah amalan secara khusus di bulan Rajab ini? Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif, lam yusah fi fadli saumi Rajab bi khususihi syai'un 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi. Gak ada tuh, gak sahih, gak ada hadis yang sahih tentang keutamaan puasa khusus di bulan Rajab, baik datang dari Nabi maupun dari para sahabat. Maka jangan diamalkan. Seperti yang beredar di WhatsApp tadi, yang kita contohkan dari seorang ibu yang bertanya itu. Tapi kalau mau berpuasa secara umum, dapatkan keutamaan. Mau puasa Daud, mau puasa Senin Kamis, mau puasa Ayyamul Bid, mau puasa sunnah, silakan. Karena puasa termasuk ibadah yang mendapatkan
keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ana ajzibi, akulah yang akan membalasnya dengan pahala puasa itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai' minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fi. Tidak ada terdapat riwayat yang sahih yang layak dijadikan hujjah, yang layak dijadikan dasar atau dalil tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab, tentang puasa secara khusus di bulan Rajab, tentang sholat secara khusus di bulan Rajab, sholat tahajud khusus di bulan Rajab, tidak ada. Jadi intinya semua amal soleh yang berada di bulan Rajab silahkan tunaikan. Kemudian Bapak Ibu, hikmah dari tidak adanya dalil khusus tentang ibadah khusus di bulan Rajab ini, tidak adanya dalil khusus tentang ibadah secara khusus di bulan Rajab ini. Itu yang pertama, menunjukkan keutamaan semua amal soleh yang bisa kita lakukan dengan pahala berlipat ganda. Yang kedua, sebagai bukti jika ada yang membagikan informasi, artikel, misalnya ada ibadah khusus di bulan Rajab, maka dipastikan itu berdasarkan hadis yang palsu. Kita tidak boleh beribadah dengan hadis yang palsu, yang dhaif aja tidak boleh. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ada lagi juga doa yang sering kita dengar ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bagi kami di bulan Rajab. Berkahilah kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami sampai di bulan Ramadan. Secara makna, hadis ini benar, baik. Tapi secara ilmu hadis ini dhaif. Secara sanad maupun matan. Apakah boleh kita mengamalkan doa ini? Kalau ditanya bolehnya, boleh, silakan. Tapi yang tidak boleh itu kalau dikatakan ini dari Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in berdoa 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami sampai di bulan Ramadan. Untuk menuai keberkahan di bulan Ramadan. Berarti boleh kita mengamalkan doa ini, boleh. Tapi itu tadi, jangan dijadikan hujjah bahwa ini datang dari Nabi SAW. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah, dan khususnya kita bisa bermusabaqah fil khairat, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga kita bisa menuai keberkahan di bulan Rajab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, jika ada pertanyaan baik berkaitan dengan materi yang kita sajikan ataupun yang lain, panjenengan bisa chat WA saya di 085 222 535 856. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.